Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message atau pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat. Sekarang saya berada di Batu Besar, detik-detik menjelang sunrise. Minggu ini saya ingin membahas suatu tema dengan judul menjadi Kristen yang gak populer. Apa yang dimaksud dengan Kristen yang gak populer, saudara? Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-21, mulai dari ayatnya ke-8 sampai dengan 12. Ayat yang ke-8 dan 9, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kita lihat di sini saudara bagaimana Yesus sedang mengalami suatu red carpet treatment atau perlakuan karpet merah, saudara. Popularitas Yesus lagi tinggi-tingginya ini, saudara. Maka ketika dia masuk, orang memuji dia, menyembah dia. Hosana, Hosana, kata anak-anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan orang menaruh bajunya di jalan, menaruh ranting-ranting ketika dia masuk, saudara. Nah, pertanyaannya nih, saudara, ketika Yesus sedang mengalami popularitasnya yang sangat tinggi, apakah dia berubah, saudara? Nah, perhatikan, kita lihat di ayatnya, 3 ayat kemudian di ayat yang ke-12. Dikatakan begini, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita lihat di sini, saudara. Hal pertama justru yang Yesus lakukan, dia masuk ke bait Allah dan dia usir para penjual burung merpati dan penukar-penukar uang. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang baru saja diulukan, dipuji-puji, dipuja-puja. Hal yang pertama yang dia lakukan yaitu dia mengusir orang-orang di halaman bait Allah. Yang pada dasarnya bukan suatu hal yang salah, saudara. Kenapa? Karena ternyata penukar uang dan penjual burung merpati itu diperlukan di sana. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang datang ke bait Allah asalnya dari kota-kota lain atau negara-negara lain, sehingga mata uang mereka berbeda. Jadi mereka harus menukarkan mata uang mereka. Ya, sama seperti kita ke Singapura atau kita ke luar negeri, kita harus menukarkan uang kita supaya dipakai. Nah, salah satu contohnya, saudara, Kerajaan Romawi itu punya mata uang di mana ada gambarnya kaisar di logamnya. Nah, gambar kaisar ini dianggap seperti dewa. Sedangkan kita tahu orang Yahudi tidak percaya terhadap hal itu. Dia berkata bahwa hanya ada satu Allah. Di sini, saudara, Yesus melakukan satu tindakan yang tidak populer. Padahal baru saja dia mendapat puji-pujian. Kalau saudara lihat di Injil lain juga dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-11 dan juga di Lukas pasal yang 19. Kalau di Markus dikatakan sehari sesudahnya karena dia datang sudah malam. Nah, besoknya langsung. Mungkin dia butuh sehari untuk bikin pecutnya, saudara. Sehingga dia siapkan untuk besok. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Yesus mengusir mereka? Dan mungkin ada beberapa pakar yang mengatakan, oh karena motivasi para penjual itu salah. Mereka mau cari keuntungan. Nah, saudara, bisa saja itu betul. Dan saya setuju dengan hal itu. Tetapi, saudara, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan yang menurut saya jauh lebih mengena, saudara. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kuncinya ada di sini, saudara. Ketika Yesus berkata ini, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi yang saya rasakan adalah bagaimana cintanya Tuhan kepada rumahnya ini yang begitu membara, sehingga mungkin dia marah kepada orang-orang yang berjualan di sana. Nah, Tuhan ingatkan saya kepada seorang tokoh Alkitab yang sangat mencintai Tuhan dan sangat mencintai rumah Tuhan. Yaitu siapa, saudara? Daud. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab cintaku kepada rumahmu menghanguskanku. Saudara, kata cinta di sini itu kata yang boleh dikatakan lembut translasinya, saudara. Padahal sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu dikatakan zeal, yang artinya cinta yang cemburu, cinta yang membara. Daud berkata cinta yang membara kepada rumah Tuhan itu menghanguskanku. Dari situlah saya mengerti dan menangkap kenapa Yesus mengusir mereka. Karena cinta dia kepada rumah Tuhan, dikatakan rumah doa, yang membuat keberadaan para penjual dan penukar uang ini mengganggu. Karena saudara, di halaman bait Allah itu ternyata dipakai juga untuk ibadah bagi para orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi boleh beribadah di halaman luar, hanya di halaman dalam saja orang-orang Yahudi yang boleh masuk. Jadi dari sini, saudara, kita bisa lihat bagaimana
Yesus merasa dengan adanya mereka mengganggu ibadah di rumah Allah. Saudara, dia telah membuat suatu keputusan yang tidak populer. Gembala sidang GBI Gatot Subroto, Pendeta Dr. Niko mengatakan di dalam beberapa tahun terakhir dikatakan Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi Yeremia. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Generasi yang diurapi dengan kuasa dan otoritas. Dan juga generasi yang berani membuat keputusan tidak populer. Kita sebagai orang-orang Kristen, beranikah kita mengambil suatu keputusan tidak populer? Nah, saya juga mau mengambil cerita mengenai keputusan tidak populer, saudara, dari 2 Tawarikh pasal yang ke-18, saudara, mulai dari ayat yang kedua. Ceritanya jadi Ahab merayu atau mengajak Yosafat untuk menyerang Ramut Gilead. Dan Yosafat berkata, ayo kita serang, tapi lebih baik kita tanya Tuhan dulu. Dan Ahab berkata, oh ya tentu. Dia panggillah nabi-nabi, 400 orang, saudara, katanya nabi-nabi Tuhan. Dan dia nabi-nabi Tuhan berkata, iya maju aja, serang aja, kita akan menang, kita akan berhasil, kita akan memukul kalah. Bahkan ada Nabi Zedekia, katanya dia membuat tanduk dari besi, dikatakan dengan tanduk ini kau akan menyeruduk dan segala macam. Tetapi Yosafat berkata begini, coba kita tanya nabi lain, ada nggak nabi lain? Langsung Ahab langsung lemes, ya ada sih, cuma nabi ini selalu nubuatnya jelek-jelek terus, nggak pernah bagus. Yosafat berkata, jangan begitulah, yuk kita tanya. Nah, kemudian saudara, saya akan baca ayatnya daripada ayat yang ke-12. Ketika mereka menyuruh suruhannya untuk menjemput nabi yang namanya Mika bin Yimla. Jadi di ayat yang 12 saya bacakan, dikatakan begini. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka yang dan meramalkan yang baik. Nah, saudara, perhatikan. Sebelum Mika dibawa untuk memberikan jawaban kepada raja, suruhannya sudah wanti-wanti. Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Udah ada 400 orang nabi-nabi loh, 400 nabi-nabi yang berkata maju loh. Jangan kamu ngomong yang lain. Ngomong yang sama aja sudah. Nah, bukankah saudara seringkali kita mendapat tekanan seperti itu? Kira-kira dunia mengintimidasi untuk kita mengikuti cara mereka atau mengikuti keputusan mereka, saudara. Tapi kita lihat di sini Mika, apa yang Mika katakan? Ayat yang ke-13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Nah, kita lihat di sini, saudara. Luar biasa Nabi Mika, saudara. Meskipun 400 nabi-nabi sudah mengatakan hal yang sama, maju berperang, tapi Nabi Mika berkata apa? Hanya apa yang Tuhan sampaikan kepadaku, itulah yang kusampaikan. Saudara bisa bayangin 400 lawan 1, saudara. 400 suara lawan 1 suara. Gimana mau menang, saudara? Bahkan kita tahu mayoritas mana bisa, minoritas melawan mayoritas, satu lagi lawan 400. Tapi dia memilih untuk membuat keputusan sesuai dengan Tuhan meskipun itu tidak populer. Dan ternyata saudara terbukti bahwa ternyata 400 nabi-nabi itu di ayat 22 bahwa mereka itu dihinggapi roh dusta. Sehingga Nabi Mika berkata, jangan kamu maju, kalau maju kamu akan kalah. Saudara, bukankah sekarang dunia sedang memaksakan nilai-nilainya kepada gereja-gereja Tuhan? Dunia sedang memaksakan prinsip-prinsipnya kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau ikut mereka demi menjaga popularitas kita, atau kita memilih untuk melawan arus? Meskipun hanya kita satu-satunya, sedangkan yang lain mengarah ke sana, kita berani melawan arus. Kalau itu Tuhan yang suruh, meskipun kita sendiri, kalau kita berani melakukan, saudara, mungkin kita menjadi Kristen yang tidak populer, tetapi kita menjadi orang Kristen yang dihargai Tuhan. Jangan takut ketika kita seperti diintimidasi, ditakut-takuti untuk ngikut jalan mereka. Kalau kita bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita, saudara? Saudara tahu, kalau saya sebutin suatu tokoh Kristen, saudara, C.C. Winans. Mungkin kalau saya berkata saudara kenal dengan C.C. Winans, mungkin saudara tidak mengenal. Kalau saya sebutin kenal Mariah Carey, Madonna, Katy Perry, Whitney Houston, mungkin saudara, oh ya itu kenal. Tapi saudara tahu gak bahwa C.C. Winans ini, dia sudah memenangkan 10 penghargaan Grammy Award, 10 Grammy, saudara. Dan dia sudah menjual album lebih dari 5 juta kopi. Tetapi banyak orang tidak mengenal dia. Mungkin hanya di kalangan gospel Kristen aja orang mengenal dia. Tetapi di dunia mungkin orang tidak mengenal dia. Saudara tahu kenapa?
Karena dia memilih untuk tetap hanya mau menyanyikan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan. Banyak dia mendapatkan tawaran-tawaran dari dunia untuk dia masuk ke mainstream, masuk ke lagu-lagu sekuler. Tapi dia tetap memilih mengambil keputusan yang tidak populer. Biar dia hanya tetap menyanyikan lagu-lagu yang memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sehingga sekarang kita tidak terlalu mengenal dia dibandingkan dengan Whitney Houston atau Celine Dion atau yang lain-lain, saudara. Saudara tahu bahkan sekarang beritanya saya lihat bahwa dia sekarang sudah menjadi gembala di suatu gereja, saudara. Dia berani mengambil keputusan. Kalau dia hanya kompromi saja dengan imannya dan mengikuti tawaran dunia, tekanan dunia untuk mengikuti jalan yang populer yang orang-orang pada ikuti. Oh, mungkin dia sudah terkenal sekarang. Mungkin orang dunia sudah menyanyikan lagu-lagu dia. Tapi dia tetap memilih untuk membuat keputusan yang tidak populer. Saudara tahu Kanye West, album dia yang terbaru judulnya Jesus is King. Tuhan Yesus itu Raja. Saudara tahu yang luar biasanya album ini masuk di Billboard Top 200, saudara. Karena banyak single-singlenya yang masuk di dalam Top 200. So luar biasa. Tapi saudara tahu para kritik, para review mengatakan apa? Oh ya, bagus, albumnya itu ranking 1. Bahkan Forbes.com, saudara tahu Forbes berkata bahwa oh bagus, dia ranking 1. Tapi dia jangan sampai buat album seperti ini lagi. Saudara bisa bayangkan, begitu banyak tekanan dan intimidasi dunia untuk kamu. Kalau mau ikut dunia, kamu akan menjadi populer. Kita akan menjadi populer, kita akan menjadi orang yang dikenal orang. Tapi pertanyaannya, buat apa kita menjadi orang yang populer tetapi di mata Tuhan kita ditolak? Alkitab jelas berkata, kalau kau bersahabat dengan dunia, engkau menjadikan Allah sebagai musuhmu. Di dalam Roma juga pasal 12 dikatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembauran budimu. Ketika saya membuat video YouTube channel ini, saudara, setahun yang lalu, tapi baru aktifnya kira-kira berapa bulan terakhir ini. Ketika saya sedang giat-giatnya membuat video, Tuhan bertanya kepada saya, saudara, sebetulnya apa motivasimu membuat video ini? Apakah supaya kamu menjadi terkenal? Atau supaya namaku bisa dipermuliakan melalui videomu? Saudara, saya ditegur karena saya terdiam. Saya bilang, iya Tuhan. Satu sisi saya ingin menjadi berkat, tapi ada manusia berkata, oh enak juga ya kalau pengikutnya bisa ribuan, bahkan saya lihat ada pengikutnya sampai jutaan. Tapi Tuhan bertanya, itu membuat saya menangis, saudara. Tuhan ampuni motivasi saya kalau salah, saudara. Dan saya ingat waktu itu Sabtu malam, saudara, tiba-tiba ayat Yohanes 3:16 itu begitu hidup bagi saya. Saya diingatkan Yohanes 3:16 dan itu mengulang-ulang, dan saya mulai membacakan. Saudara, meskipun ayat Yohanes 13 ini ayat yang umum, saya yakin semua orang Kristen tahu, saudara. Ayat ini sudah hafal. Tapi saat itu saya ingat ada suatu pujian dari Hillsong yang berkata, For God so loved the world. Dan saya mulai menyanyi. Disitulah saya mulai dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan bertanya kepada saya, kamu tahu Yohanes 3:16? Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan? What you're gonna do about John 3:16? Saya semakin menangis, saudara, menangis. Saya ingat itu waktu itu Sabtu malam. Ketika saya mau tidur, saudara, itu saya lihat sudah jam 2:30 pagi. Saudara, menjadi orang Kristen tidak mudah. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang tidak populer. Tetapi kalau kita mau melakukannya, kita menjadi orang yang dihormati dan dihargai oleh Allah. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus berkati.